akan kami hidup benar di hadapan-Mu. Bapak Yahweh, saat ini kami akan belajar Torah-Mu. Kami akan belajar Dafar Elohim siang hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari siang hari ini boleh menjadi berkat dari penuntun di dalam hidup kami. Terima kasih Adonai Yahweh, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di Keilah ini, dan Engkau juga memberkati semua umat-Mu yang ada di Zoom. Memberkati semua saudara-saudara teman-teman kami yang live TikTok siang hari ini. Apa Yahweh, biar ketika kami belajar firman-Mu, maka kami boleh mendapatkan berkat. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita membaca berkat Midras sebelum kita belajar Dafar Elohim bersama. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang memerintahkan kami untuk melakukan Torah Yahweh. Jadikanlah Torah manis di mulut kami dan seluruh keturunan kami dan semua umat-Mu. Semua kami mengenal nama-Mu dan menjadi murid-Mu oleh karena Torah. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami yang mengajarkan Torah kepada umat pilihan-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Sahabat shalom untuk kita sekalian. Ya, semuanya pasti diberkati, amin. Jadi hari ini kita live TikTok mulai 2010. Kalau kita melihat banyak yang belum paham ya. Jadi kita lebih dibilang seperti Nasrani ya, atau Nasyaraf. Jadi kita kembali kepada pengajaran-pengajaran awal ya. Kita menggali Torah ya. Kita menggali Dafar Elohim yang sesungguhnya, yang selama ini jujur sering tidak diajarkan di gereja ya. Tidak diajarkan di jemaat, tapi di Keilah Rafaya atau di Keilah Pemulihan Indonesia ya. Itu kita mengajarkan dan kita belajar Torah. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih baik dan semakin berjalan sesuai yang dikehendaki Bapa Yahweh. Amin. Baik, kita akan lanjutkan Midras kita. Ya, silakan. Hari ini kita akan masuk ke dalam Prasa yang ke-12 ya. Yang judulnya adalah apa? Wayehi. Ya. Wayehi. Hurufnya di sini ada wa, yod, ket, dan yod. Jadi waw itu pasak, yod itu lengan, ket itu dinding. Jadi pasak, kedua lengannya dipasak, orang berserah di dinding, di kemah ya. Ket itu artinya dinding, tempat untuk bersandar. Wayehi. Terus Wayehi, ini pembahasan kita selama sepekan. Selama sepekan kita bisa membaca dari bagian-bagian ini dari Torah, dari kitab Beresit 47, kitab Raja-Raja pasal yang kedua, dari Besorat, dari Yohanes pasal yang ke-13 atau Yohanan pasal yang ke-13. Baik, selanjutnya Wayehi adalah bacaan terakhir dari kitab Beresit yang dinamai Wayehi, yang berarti adalah dan dia hidup. Jadi barang siapa yang ingin memiliki kehidupan, barang siapa yang ingin dia hidup, harus bersandar kepada Bapa Yahweh, bersandar di kemah Elohim, mengikuti tuntunan-tuntunan Torah. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi lebih kuat. Amin. Kan kita orang-orang yang sudah siap untuk dipisahkan dari kenajisan. Jadi judulnya berasal dari ayat pertama bacaan ini. Yakub tinggal di tanah Mesir selama 17 tahun. Dari Kejadian 47 ayat 28. Dalam bagian Torah ini Yakub mempersiapkan kematiannya dengan mengamankan ya, bagian ganda dari warisan untuk Yosef, dan kemudian memberkati setiap putranya dengan berkat kenabian. Wah, luar biasa. Kitab Kejadian diakhiri dengan kematian Yakub dan diikuti dengan kematian Yusuf dan jadi penebusan di Mesir. Jadi ini jelas ya. Di sini terangkan bahwa akhir dari kitab Kejadian diakhiri dengan tentang kisah kematian Yakub dan disusul juga dengan kematian Yusuf. Next. Jadi ini topik kita selama sepekan dari kitab Beresit pasal 47 sampai pasal yang ke-50. Sini topiknya sudah ada, mulai dari hari-hari Yakub, dari kitab Nevi'im, kitab para nabi, dan satu raja-raja,
pasal yang kedua, dan dari kitab Besorah atau Perjanjian Baru, kami dari kitab Yohanes pasal yang ke-13. Baik Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh, kita akan belajar siang hari ini dari wasiat atau pesan Raja Daud untuk Salomo sebelum dia wafat. Nah, kalau tadi Yakub sebelum dia meninggal, dia memberikan berkat apa? Kenabian untuk setiap anak-anaknya. Ya, Daud ada sesuatu yang menarik dari Raja Daud. Sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia meninggalkan wasiat atau pesan untuk Salomo sebelum Daud wafat. Baik, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 2. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4. Silakan Pak Frans untuk membacanya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Oke, tunggu sebentar. Ketika saat kematian Daud mendekat, dia berpesan, jadi orang tua ini berpesan kepada anaknya. Terus, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Elohimmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Oke, terus. "Dan supaya Yahweh menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Haleluya. Perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga. Lakukanlah apa? Kewajibanmu dengan setia. Ini pesan Daud kepada Salomo. Ini pesan yang baik. Pesan yang baik bukan? Ya, bukan pesan yang buruk. Lakukanlah kewajibanmu kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh penciptamu, Elohimmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ya. Jadi derek Yahweh, dan dengan tetap mengikuti segala apa? Ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Mose, supaya engkau beruntung. Perhatikan baik-baik pesannya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, Daud sudah memberikan pesan kepada Salomo, jangan lupakan ajaran Mose, karena di situ ada keberuntungan apabila engkau melakukannya, dan apa yang kau tuju engkau akan mendapatkan keberhasilan. Amin. Next, coba kita lihat 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Kita lihat pesan di sini. Nah, kita akan baca dalam teks Ibrani. Ada yang bisa membantu saya di Zoom? Bu Rosita gimana? Baik, kalau tidak saya akan membacanya. Bisa Marta Miss apa? Miss Meret Yahweh Eloheka. Terus laleket ya, perhatikan. Ini huruf kaf tapi tidak ada titik di tengah, bunyinya K. Terus ada bisa lanjut? Biderka, Lismor, tulisannya kecil. Lismor, perhatikan yang merah. Bu Rosinta bisa membaca yang di blok merah. Oke. Yang di blok merah perhatikan. Inilah poin-poin yang akan kita bahas. Kukokal, ya.
kukotal, miswot, misotal, umis patal, we edutal, terus ada kakatov. Perhatikan berikutnya, betorah Moshe. Nah, di sini kalau tadi di Alkitab yang kita baca versi LT3 dalam translate-nya dibilangnya hukum Mose, tapi dalam teks Ibrani dituliskan betorah Moshe. Ini sudah pengertiannya nanti akan sudah jadi berbeda lagi. Nah, kita akan coba bahas, kita akan coba perhatikan kukotal, misotal, umispat, we edutal, kakatov, betorah Mose. Kita akan coba yang ini satu persatu. Apa itu kukotal? Jadi sebentar, sebelum kita masuk ke sini, perhatikan kalimat terakhir ya, yang di blok merah ada betorah Mose. Jadi ini adalah isi dari Torah ya. Ini adalah isi dari Torah Mose. Ada kukotal, ada misotal, ada umispat, ada edut, dan ada edut ya. Ada miswah. Baik, kita akan lihat yang ini. Ini kukotal. Nah, Strong Bible-nya dari Hebrew 2708 berasal dari kata kukah. Apa ini kukah? Ordinance, limit, dan lain sebagainya. Bu Gusti bisa membantu saya untuk mentranslate bagian nomor 1 ini? Salam Bu Gusti. Shalom, sorry. Ya. Nomor 1 Bu. Kukah, statut, ordinance, limit, enactment, something prescribed. Ya. Statut itu seperti keterbatasan ya. Oke. Sesuatu yang ditetapkan, yang sudah ditetapkan. Ya. Terus. Oke, terima kasih. Jadi kukah itu intinya ketetapan yang diperintahkan oleh Torah Mose. Ya, ketetapan batasan-batasan ya. Ya. Terima kasih Bu Gusti. Nah, jadi kukah artinya adalah undang-undang, peraturan, batasan, pemberlakuan sesuatu yang ditentukan di dalam Torah. Ya, undang-undang. Jadi perhatikan, ini hal yang pertama untuk kita perhatikan ketika kita belajar Torah. Ada kukah di dalam Torah. Jadi Torah itu adalah wadah besarnya yang kita bilang adalah Torah. Ya. Di dalam Torah ada namanya apa ini? Kukah atau kukai atau kukim, yang artinya adalah peraturan, batasan, undang-undang. Nah, ini juga tertulis dalam Malaki pasal 3. Di situ ada kata mekukai, sistem pembagian. Di situ dijelaskan juga. Yang berikutnya bahwa kesimpulan dari kata kukotai berasal dari kata kukah, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, batasan, pemberlakuan, sesuatu yang ditentukan, sistem pembagiannya yang diatur oleh Bapa Yahweh. Jadi ini bagian pertama isi dalam Torah. Ada undang-undang, ada peraturan, batasan, pemberlakuan, dan sesuatu yang ditentukan. Nah, kalau orang berkata bahwa Torah itu hukum, benar, ya, benar, hukum. Tapi hukum apa dulu? Ya, kita masuk, kita ketahui dulu. Ada apa saja di dalam wadah besar Torah itu. Next. Dan juga tata cara. Nah, ini adalah kukah. Nah, saya pernah sampaikan di Erik Sabat bahwa kukim atau kukah ini seringkali ya, atau batasan-batas seringkali mungkin tidak bisa masuk akal manusia. Kuncinya di sini pesannya adalah kita taat saja untuk melakukan kukim. Seringkali mungkin kita punya matematika tersendiri, tapi Bapak Yahweh punya hitung-hitungan tersendiri. Lebih baik kita mengikuti kukahnya Bapak Yahweh, peraturan atau
tata cara yang dilakukan yang dituliskan oleh Bapak Yahweh. Berikutnya ada ini misotau. Nah, kalau tadi ada duka, sekarang ada misotau. Dari Strong Bible Hebrew 4687 berasal dari kata miswah. Ya. Ini kemana ada tanya? Miswah ini artinya adalah commandment of man, the commandment of God. Ya. Apa Pak Pino? Artinya apa? Perintah. Begitu bisa perintah Tuhan atau juga perintah manusia. Jadi miswah artinya adalah perintah. Nah, ini definisi dalam bahasa Indonesianya. Baik itu perintah manusia, perintah Tuhan. Dan di dalam perintah itu ada kode-kode kebijaksanaan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar Torah dengan pola yang benar, kita akan banyak menemukan kode-kode dalam kitab suci yang bisa menuntun hidup kita. Amin. Yang selama ini mungkin kita tidak tahu, kita bisa temukan di dalam kode-kode Torah. Nah, untuk kita bisa menemukan kode-kode di dalam Torah, kita harus bisa dan wajib bisa paham membaca huruf-huruf Ibrani. Karena huruf Ibrani itu menurut saya huruf yang sakti. Kenapa? Karena di dalam satu huruf dia mempunyai 3 makna. Yang pertama dia punya gramatikal, yang kedua dia punya gematria atau angka, yang ketiga dia ada piktografi ataupun gambar. Nah, seringkali di dalam kitab suci itu berbicara tentang angka, benar nggak? Banyak, itu adalah satu kode. Terus yang berikutnya, miswah ini adalah perintah. Next, kesimpulannya bahwa miswotan berasal dari kata miswah yang artinya adalah perintah Tuhan, kode-kode kebijaksanaan, perintah sebagai kode supaya kita bisa hidup lebih bijaksana. Secara kolektif, secara umum bisa dibilang hukum yang diperintahkan atau peraturan dan ajaran, ini adalah miswah. Jadi di dalam perintah itu, di dalam miswah, di situ ada kode, di situ ada secara hukum secara kolektif yang diperintahkan, dan isinya ada peraturan dan ada ajaran-ajaran. Oke. Kemarin ada yang tanya, Pak, miswah itu apa? Nah, ini. Jadi miswah itu adalah perintah. Nah, setelah kita tahu apa itu miswah, ini miswah. Sekarang kita lihat umispatau. Next. Apa itu umispatau? Berasal dari kata mispat, ya, yang artinya adalah judgment, justice, ordinance. Oke, kita lanjut saja terjemahannya bahasa Indonesia. Yang artinya adalah mispat, yang berarti penghakiman, berbicara tentang keadilan, tentang cara bagaimana mengerjakan hukum. Nah, kalau tadi miswah adalah bentuk hukum. Contoh begini. Yang terjadi pada Yesua, dia coba dijebak, ya, oleh orang-orang itu, oleh para guru-guru itu. Lalu dibawanya lah seorang perempuan yang dibilangnya berzina. Lalu apa kata guru-guru itu? Orang ini sudah berzina, ya, silakan kau lempar. Tapi Yesua tidak begitu. Yesua adalah rabi, dia paham tentang miswah. Di dalam miswah itu ada miswah. Ternyata mengenai miswah tentang perzinahan, perintah tentang perzinahan, bagaimana untuk menghakimi orang yang berzina, itu ada miswahnya di dalam miswah. Jadi salah satunya untuk kita bisa menjatuhkan penghakiman kepada perempuan yang dihadapkan Yesus pada saat itu yang katanya berzina, yang pertama harus ada saksi minimal 2. Yang kedua harus ada pasangannya. Lebih bagus lagi saksinya 3. Tetapi mereka tidak bisa menghadirkan itu. Jadi batal. Itulah isi dari miswah. Kalau bisa dikatakan ini subnya dari miswah. Subnya dari miswah, yaitu mispat. Jadi kemarin yang bertanya gimana sudah bisa terbuka ya, sudah bisa mengerti. Jadi mispat adalah
tata cara bagaimana mengerjakan perintah dari misbah. Itu misbah. Jadi ada aturannya, tidak sembarangan, tidak main hakim sendiri. Jangan mencuri, lalu ada orang ketahuan mencuri, tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti, ya, belum bisa diyakini. Tapi kalau ada saksi dan ada bukti, ada saksi mata, silahkan kerjakan misbahnya. Sekarang di bangsa kita kalau orang ketahuan mencuri, dibawa ke yang berwajib. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Itulah misbah atau misbah. Next. Jadi kesimpulan dari kata misbah berasal dari kata misbah, arti dan maknanya adalah penghakiman, ya, keadilan, tindakan memutus suatu perkara, terus keputusan untuk menghakimi peraturan. Nah, jadi ketika berbicara tentang hukum, tentang perintah-perintah, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah orang tuamu, ya, hormati, jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Itu misbah. Ya. Di dalam itu ada tata caranya bagaimana menghormati orang tua. Ada tata caranya, ada aturannya, ada misbahnya. Bagaimana menghormati Bapak Yahweh supaya kita tidak mau menyebutnya dengan sembarangan, ada tata caranya di dalamnya. Jadi misbah ini lebih mudahnya dikatakan subnya dari misbah. Jadi lebih lengkapnya, lebih detailnya itu ada di dalam misbah. Kalau mungkin ada ketahuan orang, ada barang kita hilang, lalu orang itu yang mencuri. Tapi kalau tidak ada saksi, maka kita tidak bisa menjatuhkan hukuman, ya. Kita tidak bisa memberikan penghakiman pada orang itu. Kenapa nggak ada saksi? Ya. Harus ada saksi. Baru si pencuri itu baru bisa diadili. Itu misbah. Jadi di sini sudah mulai paham, ya, perbedaan misbah dengan misbah atau misbah. Oke, Pak Pino, gimana? Paham? Oke, siap. Next. Jadi sebentar. Dalam misbah ini, setelah misbahnya sesuai atau sudah ditemukan kesalahannya dan semuanya memenuhi syarat, maka putusan dan ketetapan resmi dijatuhkan untuk orang itu. Next. Jadi ini 3 sudah kita bahas, ya. Kita cari akar katanya dari kukotal, misotal, dan umispat. Ini 3 bagian, salah satu 3 bagian dari isi Taurat. Yang berikutnya ada ini, ya. Nah, ada edut dari Strong Bible Hebrew 5715. Edut ini artinya apa? Kesaksian. Ya. Ada kesaksian di dalam Taurat, ada saksinya. Jadi nggak gampang. Jadi edut adalah artinya kesaksian atau saksi, ya. Saksi kunci, bukan saksi yang dibuat-buat. Next. Berikutnya. Jadi edut artinya adalah kesaksian atau saksi. Ini menarik. Terus berikutnya ada betorat. Terus apa ini artinya betorat? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh, tunggu dulu. Banyak orang mengatakan bahwa Torah itu sudah tidak berlaku, Torah itu sudah batal. Hati-hati kalau belum belajar tentang Torah. Jangan sembarangan mengatakan ini. Karena satu-satunya kitab suci yang ditulis dan diberikan kepada manusia, yang ditulis langsung oleh Sang Pencipta, ya, adalah Torah. Next. Torah artinya adalah law, direction, instruction in Messianic age. The Deuteronomic or Mosaic law. Terus semuanya. Jadi Torah, kenapa saya mengulang-ulang ini? Supaya saudara dan kita semuanya paham, supaya kita tidak menjadi anti Torah. Nanti yang diusir Yesua, ya, yang dihardik Yesua,
adalah orang-orang yang anonian, orang-orang para pekerja tanpa Torah. Ini nanti yang dihadapi oleh Yesua. Yesua marah. Sekalipun saudara dan saya sudah mengerjakan mujizat, ya kan, banyak mujizat, tapi kalau kita masuk dalam ergo someten anonian, hati-hati. Mujizat apa yang kau buat, pemberitaan tidak akan berlaku di hadapan dia. Kenapa? Karena kau melupakan Torah, Bapak ya. Jadi Torah itu adalah hukum, arahan, instruksi. Jadi kalau orang tanpa Torah, instruksinya nggak jelas, arahannya nggak jelas dari mana, ya kan? Sekarang ini, akhir zaman ini, banyak manusia lebih melihat mujizatnya daripada ketaatannya. Benar nggak? Orang kalau mengerjakan satu mujizat yang besar, wow, spektakuler, itu ini dari Tuhan. Hati-hati. Yang bisa membuat mujizat bukan hanya Tuhan. Setan juga bisa membuat mujizat. Amin. Benar nggak? Benar. Tapi satu yang setan tidak bisa buat, apa? Mengikuti arahan Torah, mengikuti instruksi Torah. Ya kan? Setan itu maunya hidup semaunya sendiri, tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti instruksi. Nah, sekarang saya kembalikan kepada setiap kita. Kita mau mengikuti instruksi Bapak Yahweh atau kita mau hanya mengikuti sesuatu yang spektakuler? Saya kembalikan kepada saudara. Karena dari beberapa buku yang saya baca, ternyata mujizat itu akan mengikuti ketaatan. Amin. Kalau saudara dan saya taat mengerjakan instruksi atau arahan-arahan ini, mujizat akan saudara alami. Amin. Percayalah, jangan membangun imanmu berdasarkan mujizat, ya kan? Tapi bangunlah imanmu di atas batu karang, di atas Torah. Supaya apa? Imanmu kuat. Mau digoncang seperti apapun, tetap kuat. Dan saya percaya setiap kita sudah membangun iman kita dengan berlandaskan Torah Bapak. Nah, jadi sekali lagi, Torah di sini artinya adalah arahan, instruksi pada zaman Mesianik. Nah, Yesua datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk mengingatkan kembali umat pilihan Bapak Yahweh, umat pilihan, jangan melupakan Torah. Ya, jangan melupakan Torah. Ada ayat mengatakan bahwa ketika Torah Mose dibacakan dari kursi Mose, dengarkan ajaran guru-guru itu. Ya. Tapi jangan ikuti apa? Tingkah lakunya yang munafik. Ya. Contoh, suka berdoa di pasar-pasar dengan baju keagamaan. Jangan ikuti tingkah-tingkah kemunafikan, dengarkan pengajarannya. Selama tidak keluar dari Torah Elohim, kerjakan. Yang berikutnya, Torah adalah kumpulan arahan hukum. Terus hukum Deuteronomis atau hukum Mose, ya. Berikutnya khusus 10 titah atau Pentatok. Jadi Torah ini isinya luar biasa. Jadi Torah itu bukan suatu kutub, bukan suatu beban hidup, benar enggak? Menurut keterangan ini, Torah adalah berkah. Torah adalah terang. Hanya setan yang tidak suka dengan Torah. Kenapa? Karena setan tidak suka ketertiban. Amin. Benar enggak? Setan tidak suka ketertiban. Tapi pengikut-pengikut Bapak yang mau belajar Torah itu pasti akan terus memperbaiki diri untuk semakin tertib. Salah satunya yang paling sepele adalah tertib dalam pola makan. Makan tahor. Karena kalau kita mau berbicara kosher di Indonesia ini sangat sulit. Ya. Karena kalau kita mau menggunakan standar kosher yang memotong harus rabi, ya kan? Harus rabi yang mendoakan. Tetapi kita bisa menggunakan standar tahor dan tameh. Kita buang yang tameh, kita makan yang tahor. Ya. Dan semua di Kehidupan Rafaya ini sudah makan tahor. Amin. Haleluya.
Berarti Bapak Ibu siap untuk diberkati. Dan setiap kita hendaknya kita menjadi orang yang taat mengikuti arahan instruksi di dalam Torah. Next. Kesimpulan kata Torah, arti dan maknanya adalah hukum, arahan, instruksi ilahi, kumpulan ajaran kenabian, terus instruksi pada zaman mesianik. Next. Kumpulan arahan atau instruksi keimanan. Kalau imanmu pengen kuat, baca Torah dengan sungguh-sungguh. Nah, hukum atau hukum Deuteronomis atau hukum Mose. Ada orang berkata begini, kasihan orang itu belajar Torah. Menurutmu? Ya, tapi setelah kita tahu, paham tentang ajaran Torah, maka kita berkata, kasihan orang yang menolak Torah. Ya. Karena di dalam Torah ada orang, ada cahaya terang yang menuntun saudara kepada kehidupan. Ya. Jadi Torah itu pun ada gematria dan ada piktografinya, tapi kita tidak membahas itu. Next. Jadi Torah adalah sebuah arahan, perintah, ketetapan, khususnya di dalam 10 perintah itu tadi. Next. Ya, terus setelah kita tahu tentang uraian di atas, tentang Torah, jadi kita sudah tahu ya, Torah itu adalah buku besarnya. Di dalam Torah ada apa saja tadi? Ada kukah, ada miswah, ada mispat, ada edut. Luar biasa kan? Cuma orang kadang nggak ngerti. Orang yang nggak paham mengatakan, aduh, Torah lagi, hati-hati ya. Nanti kamu harus mengerjakan begini-begini. Saran saya, belajar dulu. Ya, belajar dulu. Next, coba. Setelah kita tahu tadi uraian di atas, coba kita lihat yang namanya kitab Tanakh yang sekarang beredar, ya, yang mengaku Tanakh atau Perjanjian Lama. Coba kita lihat. Ini ada beberapa versi. Terus Tanakh. Apa artinya Tanakh, Bapak Ibu? Torah, Neviim dan Ketubim. Torah, Neviim dan Ketubim. Terus di dalam Tanakh Ibrani adalah kumpulan kitab-kitab Ibrani, bukan kumpulan kitab-kitab Jawa atau kitab-kitab Indonesia, bukan. Nah, Tanakh Ibrani memiliki urutan dan susunan tertentu yang dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan Bapa Yahweh, agar sesuai dengan tujuan Adonai Yahweh. Mengapa kitab-kitab itu diberikan dan ditulis? Terus, ya, terdiri dari 3 bagian yang tercatat sesuai dengan urutan Tanakh Ibrani. Ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini bukan penghakiman, tapi ini sebagai pembelajaran buat kita. Saat gereja kanonisasi kitab suci dari Tanakh, maka disitulah mulai terjadi perombakan. Dirombak bagian-bagiannya dan diberi nama menjadi Old Testament atau perjanjian lama. Sementara dalam kitab suci Tanakh tidak ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi gereja menamai kitab itu dengan namanya perjanjian lama. Jadi kalau dibilang perjanjian lama, apa yang sudah kita pikir? Wah, itu sudah lama ya kan? Sudah ada yang baru, untuk apa yang lama? Padahal dalam konteks aslinya tidak seperti itu. Next. Bagaimana cara Tanakh dirombak? Dengan membongkar urutan kitab-kitabnya. Nah, apakah saudara sudah tahu bahwa kitab suci, kitab yang kita bawa-bawa tiap hari Sabat atau tiap hari-hari yang lain, yang di situ ada perjanjian lama yang dikatakan Tanakh, apakah saudara yakin dan percaya itu urutannya sudah sesuai? Belajar baik-baik, gali baik-baik. Jangan menjadi orang yang hanya dengar apa kata pendetamu, apa kata imammu. Jangan. Ya kan? Kalau imam atau pendeta masuk lubang, saudara mau masuk jurang? Enggak kan? Saya nggak mau. Bagaimana caranya Tanakh dirombak? Dengan membongkar urutan kitab-kitabnya. Next. Nah, urutan susunan perjanjian lama versi terjemahan Goyim atau bangsa-bangsa. Nah, ini
Diawali oleh kitab Kejadian, diakhiri kitab Maleakhi. Ya. Terus, jadi Kejadian diakhiri Maleakhi. Ini adalah versi bangsa-bangsa yang saudara pegang. Jadilah yang namanya Perjanjian Lama. Berikutnya, perbedaan kanon yang dipakai. Ini ada beberapa kitab ya. Perjanjian Lama, kitab Deuteronika, Apokrifa, dan Perjanjian Baru. Ini ada beberapa kitab yang tidak dikanon. Ini perlu kita baca. Kitab Esdras kita baca, Makabe pun kita baca, karena di Makabe ini ada sejarah. Kitab Henok, kitab Yobel, ini banyak sejarah di sini yang tidak termasuk dikanon oleh gereja. Kan mengerikan. Ini dipisahkan. Nah, next. Menurut Hebrew Rocks Bible atau akar Ibrani, kita lihat dalam susunannya, ya, susunan menurut Hebrew Rocks Bible, menurut susunan Tanakh Ibrani, diawali dengan kitab Genesis atau Bereshit, ya, Kejadian, diakhiri dengan 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Kebetulan saya ada anak Tuhan yang baik hati, sangat luar biasa, memberkati dengan kitab versi Ibrani, dan susunannya sesuai dengan ini. Diawali kitab Kejadian atau Bereshit dan diakhiri dengan 2 Korintus atau Tawarik, 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Itu urutannya benar. Bukan diakhiri kitab Maleakhi. Makanya jangan salah kalau saudara baca kitab suci sering bingung, kok loncat-loncat. Terus, oke, kalau perjanjian baru ini ya. Terus next. Nah, coba kita bandingkan. Dalam kitab Ibrani, susunannya tadi dari kitab Kejadian diakhiri 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan kita bandingkan dengan kanonnya yang sekarang ada dipegang oleh orang-orang Islam. Coba, ini diakhiri dengan Maleakhi, diawali kan benar kitab Kejadian, diakhiri Maleakhi. Nah, ini sudah acak-acakan isinya semua, Bapak Ibu. Acak-acakan. Makanya saudara jangan heran kalau saudara membaca Perjanjian Lama atau Tanakh itu bingung, karena sudah tidak urut lagi. Ini sudah tidak bisa dibilang kitab Nefi apa Tanakh, Torah, Nefi dan Ketuvim. Nefiimnya nabi-nabinya pun sudah pecah-pecah, jalan-jalan kemana-mana, ya kan? Jadi apalagi Ketuvimnya. Terus, nah ini sifatnya yang mengerikan. Ya, selanjutnya Torah. Isinya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini yang urutannya Torah yang kita sudah semua tahu. Nah, kalau Tanakh Ibrani urutannya sebagai berikut: Torah, Nefiim, dan Ketuvim. Ini yang benar. Ini aslinya seperti ini. Saudara mau yang asli atau mau yang KW? Yang asli, ya kan? Bukan KW-KW. Kita terus akan terus belajar, ya. Karena kita tidak menjadi orang yang dibinasakan. Nah, terus berikutnya kitab Nefiim. Nah, ini perhatikan baik-baik. Di situ ada Yosua, hakim-hakim, Samuel, raja-raja, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ini masuk dalam kitab nabi-nabi. Ini bukan nabi besar, nabi-nabi besar. Ini di sini. Nah, kitab nabi-nabi yang berikutnya ini dibilangnya 12 nabi kecil. Ada apa saja di sini? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, dan Zakaria, dan Maleakhi. Jadi susunan kitab suci kita sebenarnya Maleakhi masuk dalam susunan kitab nabi-nabi kecil.
Kalau di tempat kita yang kita bawa selama ini keliling-keliling, ternyata Maleakhi masuk dalam kitab penutup. Kan sudah sudah kacau jadinya. Urutannya kacau, ceritanya jadi kacau. Makanya ada orang berkata, kitabmu sudah gak asli itu, ya kan? Jujur atau tidak, Bapak Yahweh bisa memakai siapapun untuk memperingatkan umatnya. Cuma seringkali umatnya bandel, ya kan? Oke. Apa? Ya, oke. Kita kembali ke Torah. Ini? Oh, ya. Sorry, ya. Sorry. Ya. Sudah. Kita lanjut. Jadi yang telah screenshot. Jadi di sini kita belajar supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, tidak mudah disesatkan. Kalau ada orang berkata kepada saudara, kasihan kamu belajar Torah, ketawain aja, ya kan? Karena tidak mengerti apa itu mutiara, apa itu sampah. Nah, sekarang kita Ketuvim. Yang ini sudah? Oke. Sekarang kita lihat kitab Ketuvim. Ketuvim di situ isinya ada Mazmur. Nah, makanya Mazmur diawali apa? Kalimat pertama Pak yang ingat kitab Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Torah. Berbahagia. Kitab Ketuvim mengingatkan, berbahagialah saudara ketika saudara merenungkan Torah itu siang dan malam. Gak ada henti-hentinya. Berbahagia. Kalau Torah tidak penting, tidak mungkin pemazmur mengawali dengan kalimat itu. Berbahagia. Gak mungkin. Berarti Torah itu penting. Menurut saya Torah itu adalah mutiara. Yang berikutnya ada Amsal, Ayub, dan kelima media gulungan, ya. Di antara Kudung Agung, Kitab Rut, Ratapan, Pengkhotbah, ada Ester. Ini masuk dalam kelima media atau gulungan kitab. Ini Ketuvim. Yang berikutnya ada tulisan lainnya dalam kitab Ketuvim. Tulisan siapa saja? Ada Daniel, Ezra, Nehemia, Tawarik 1 dan 2. Nah, ini dia yang mengakhiri tanah, bukan Maleakhi. Ayo kita kembali kepada jalan yang benar, ya, kembali pada jalan yang benar. Supaya apa? Supaya tidak salah arah, ya. Kalau pemimpinmu, pendetamu mengarahkan saudara berkata bahwa ini keliru lisan dan sebagainya, kalau saudara sudah tahu, saran saya tinggalkan, ya. Jangan ikuti yang salah, tapi ikuti yang benar. Kita terus belajar. Nah, pembagian dalam kitab Tanakh ini memiliki makna loh Bapak Ibu. Apa maknanya? Kitab Torah bagian Tanakh yang menjadi standar kehidupan, yang kudus menjadi standar kekudusan hidup. Isinya apa? SOP dari gaya hidup yang Bapak Yahweh inginkan bagi manusia. Jadi Torah itu adalah SOP-nya Bapak Yahweh untuk manusia bisa memenuhi standar kehidupan. Standar hidup apa? Standar hidup kudus. Itu ada dalam Torah. Kalau kita mau menyelipkan daging, nggak usah repot-repot baca Torah. Karena di dalam Torah itu banyak sekali pesannya bagaimana kita harus menyangkal kedagingan kita supaya kita hidup kudus di hadapan Bapa Yahweh. Jadi Torah adalah standar kekudusan hidup. Itu SOP-nya Bapa Yahweh. Nah, banyak orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, tahu nama Bapa Yahweh, pintar berbahasa Ibrani, tetapi tidak mau mengerjakan Torah. Artinya mereka tidak mau dengan standar kekudusan hidup yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Menurut Amsal 1 ayat 7 bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di pintu, gak mau masuk. Next.
Pembagian tanah ini memiliki makna tertentu. Yang kedua, yang tadi Bapak, Nevi'im. Apa ini Nevi'im? Nevi'im, bagian tanah yang menceritakan segala kesalahan, kegagalan, dosa-dosa, kebobrokan bangsa Israel dan raja-rajanya, kegagalan Israel dan melanggar standarnya Bapak Yahweh. Ini ditulis dalam kitab Nevi'im. Itu mencatat kegagalan-kegagalan para raja-raja, para nabi-nabi, kegagalan bangsa Israel, ditulis dalam kitab Nevi'im. Berikutnya, jadi bangsa Israel sendiri pun pernah melanggar standar atau SOP Bapak Yahweh. Pembagian tanah yang berikutnya, Ketuvim. Ketuvim adalah bagian dari tanah yang memaparkan cara bagaimana untuk bangkit dari kegagalan seperti yang ditulis dalam Nevi'im dan kembali kepada standar kekudusan Bapa Yahweh, yaitu Torah. Nah, Ketuvim diawali dengan kitab Mazmur, mengungkapkan pujian bagi Bapa Yahweh dan kecintaan terhadap Torah. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 diawali dengan berbahagialah. Artinya orang yang kembali kepada Torah berbahagia. Kita yang selama ini sudah melenceng mengikuti ajaran-ajaran di luar SOP Bapak Yahweh, mau kembali kepada Torah, kita diketawain, ya kan, kasihan. Gak usah takut, ya. Yang menertawai kita bukan Sang Pencipta. Yang mengetahui kita adalah manusia-manusia biasa yang tidak paham SOP-nya Bapak Yahweh. Amin. Nah, inilah apa yang harus kita kerjakan. Kita harus mengikuti SOP-nya. Berikutnya, kitab Amsal. Kitab Amsal memaparkan bagaimana hikmat Torah adalah sesuatu yang harus kita kejar. Bahwa Torah adalah terang sejati. Torah itu adalah terang hidup, ya, Torah itu penuntun kehidupan, supaya orang itu memenuhi standar kekudusan Bapa Yahweh. Kitab Pengkhotbah atau Shir Hashirim menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia di bawah langit ini kecuali kecintaan kepada Bapa Yahweh. Amin. Setelah saudara mengenal pengajaran-pengajaran yang seperti ini, apa yang saudara rasakan? Semakin mengasihi Bapa Yahweh, semakin penasaran dengan Torah, kan? Iya, karena selama ini Torah nggak diajarkan di tempat umum, maksudnya di gereja-gereja pada umumnya. Kenapa? Karena di depan tadi saya sudah sampaikan bahwa setan tidak suka dengan namanya SOP-nya Sang Pencipta kita. Setan tidak suka dengan SOP-nya Bapak ya. Makanya mengajarkan, membuat ajaran, spirit pengajaran anti Torah. Kalau manusia-manusia di bumi ini mengikuti Torah, luar biasa, nggak ada kejahatan. Semua manusia tertib di hadapan Bapa Yahweh. Nah, keindahan urutan tanah yang pertama, Torah adalah standar kekudusan hidup. Nevi'im adalah kegagalan mencapai standar tersebut. Ketuvim, tulisan yang membantu orang mengatakan bangsa Israel atau orang percaya untuk kembali kepada standar kekudusan Bapa Yahweh, yaitu Torah. Nah, ketika gereja menyusun kitab-kitab perjanjian lama dari tanah dengan mengacak-acak urutan kitab-kitab di dalam tanah tersebut, membuat bagian tanah ini pun hilang. Membuat pembagian-pembagian dalam tanah itu hilang. Jadi pesan-pesannya banyak yang hilang. Loncat-loncat dengan karuan. Jadi Torah sudah disusun dengan baik, dengan rapi, diacak-acak, ya kan? Diacak-acak supaya apa? Supaya banyak umat bingung. Nah, kita nggak usah mengikuti yang mengacak-acak. Ya. Next, akibatnya adalah pesan utama yang hendak disampaikan oleh tanah, yaitu kembali kepada Torah, akhirnya hilang. Ya kan? Kesimpulannya, tanah Ibrani disusun menurut urutan yang benar, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Urutan tanah tersebut dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan Bapa Yahweh. Mengapa kitab-kitab itu diberikan dan ditulis? Pesan utama dalam urutan tanah adalah kembali kepada Torah.
Ayo kita kembali kepada Torah, kembali pada ajaran yang benar. Ketika gereja menyusun kitab suci perjanjian menjadi perjanjian lama, keluar dari tanah, maka susunannya dirombak dengan mengubah urutan tanah, membongkar urutan kitab-kitabnya, sehingga pesan utama dari tanah untuk kembali kepada Torah akhirnya hilang. Saudara bingung, seperti saya dulu. Rabi Saul mengatakan seperti ini. Nah ini, banyak orang mengatakan katanya Rabi Saul itu sesat karena tidak belajar. Rabi Saul tidak pernah menentang Torah. Rabi Saul mengungkapkan urutan tanah secara benar di dalam suratnya kepada Timotius. Pak Pinam ingat Timotius berapa? Haleluya. Nah jadi segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kitab apa untuk mengajar? Torah adalah instruksi, ya isinya SOP. Untuk menyatakan kesalahan adalah Neviim. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang ke jalan kebenaran adalah Ketuvim. Jadi disingkat menjadi tanah, bukan perjanjian lama. Tetap adalah tanah. Bersyukur kalau Bapak Ibu saat ini paham, bisa ngerti. Ayo kita kembali kepada jalan yang benar. Saat bagian-bagian dari tanah menuliskan atau menceritakan segala kesalahan, kegagalan, dosa, dan kebobrokan bangsa Israel dan raja-rajanya, kegagalan Israel yang melanggar standar Torah, maka ini ditulis untuk menjadi pelajaran, peringatan bagi orang yang percaya kepada Yesus manusia atau orang Nasrani, ya, agar supaya apa? Supaya tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Itu tujuannya. Nah, kita punya sikap kepada Torah. Apa sikap kita? Next, kita lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, ini isi dari Torah. Sekali lagi saya ulang, isi dari Torah Mose adalah ada Kukota, Misota atau Miswa, ada Mispat, ada Edut. Jadi ini isi dari Torah. Supaya kita paham. Waktu saya ulang sedikit, Miswah adalah perintah, Mispat adalah perintah-perintah. Eksekusinya ada di Mispat, ya. Eksekusinya ada di Mispat. Next. Jadi bijak sekali Raja Daud memperingatkan Salomo supaya apa? Kembalilah, penuhilah kewajiban di hadapan Bapa Yahweh. Ikuti ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan Bapa Yahweh yang tertulis di dalam Torah Mose. Supaya apa? Supaya Bapa Yahweh menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakku laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu tidak akan terputus sampai takhta kerajaan Israel. Ini janjinya. Makanya kalau kita taat, pasti apa yang dituliskan untuk bangsa-bangsa kita akan menerimanya. Amin. Bagian terakhir, pesan Raja Daud untuk Salomo: lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Elohim. Di antaranya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Bapa Yahweh, tetap mengikuti segala apa? Segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam Torah Mose, bukan yang ditulis di dalam Talmud dan Traktat. Pak, apakah kita salah membaca Talmud? Tidak salah. Ya, silahkan baca sebagai tambahan ilmu. Pak, saya nggak bisa bahasa Ibrani, belajar. Ya, sekarang teknologi sangat canggih, bisa dapat informasi dari mana-mana. Jadi, ayo kita kembali kepada Torah Mose. Kembali kepada Torah Mose dan belajar dengan benar. Pahami pola
kode-kode di dalam kitab suci dengan pola Ibrani. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kalau semua beruntung kan senang ya. Bapa Yahweh menepati janji dan ucapannya. Ini pesan Daud untuk Raja Salomo. Nah, sekarang pesan Daud. Hiduplah mentaati Torah dengan baik. Bagaimana sikap kita kepada Torah? Nah, lihat baik-baik. Masih ada waktu ya. Sikap kita terhadap Torah yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Silakan. Pak Frans, baca Pak. Kenceng Pak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Yahweh, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Di sini perintah bahwa kita harus menjauhi orang fasik. Kalau dalam bahasa Ibrani dituliskan rasa, atau orang yang pikirannya jahat, orang yang pikirannya menjerumuskan, orang yang suka menjebak. Ini orang-orang fasik, ya. Orang yang suka menertawakan, dan kumpulan para pencemooh. Kita sudah diingatkan bahwa akhir zaman akan banyak orang yang mencemooh Torah. Benar nggak? Sekarang terjadi kan? Kita hindari orang yang para pencemooh. Kalau perlu kita kasih tahu, diterima atau tidak terserah. Tugas kita adalah memberitahukan. Dan kesukanya, tetapi yang kesukanya adalah Torah Yahweh. Bukan hanya suka, tapi merenungkan siang dan malam. Buros satu hari berapa pasal Buros? 5 pasal. Haleluya. Jadi Buros Miati ini sekarang umur berapa Bu? 74. Masih bagus, penglihatannya luar biasa, pola makannya sudah sangat tahun. 1 hari 5 pasal sudah tercapai. Terus direnungkan, bukan sekedar dibaca. Orang itu akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan menghasilkan buah dari apa yang dia kerjakan, dan dia tidak akan pernah layu, dan dia selalu mendapatkan keberhasilan. Ini sikap kita yang pertama, bahwa berbahagialah orang merenungkan Torah siang dan malam. Pak Pino kalau bahagia, dikasih sesuatu membuat bahagia, senang nggak? Dikasih hadiah, bahagia. Nah, Torah itu hadiah Pak, buat Pak Pino. Yang berikutnya, Mazmur 19 ayat 7 atau ayat 8. Klik. Silakan. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Iya, coba kita lihat kata sempurna. Oke. Kata sempurna berasal dari Hebrew 8549, berasal dari kata tamim. Tamim. Ya. Terus artinya adalah lengkap, utuh seluruhnya, dan membuat orang sehat, benar tanpa celah. Kesimpulannya, terus langsung kesimpulan. Kata tamim yang tertulis ini adalah yang pertama, sempurna itu berarti lengkap, utuh, seluruhnya utuh. Terus tidak rusak, memiliki integritas, benar tanpa celah. Next. Tidak tercemar, jujur dan menyehatkan, sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Torah, ini yang saudara dapatkan. Dia sudah lengkap, utuh, seluruhnya utuh, tidak rusak, memiliki integritas, benar tanpa celah, tidak tercemar, jujur dan sehat, sempurna. Jadi memang Torah itu sampai sekarang yang masih utuh, tidak terkontaminasi. Makanya penting untuk kita belajar membaca bahasa Ibrani supaya kita tahu isi Torah itu apa. Contoh saja terjemahan ini, kata sempurna ternyata artinya banyak. Next, kan Bapak Ibu senang ya kalau
kalau kita membaca sesuatu yang utuh dan lengkap. Jadi Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, berikutnya kita akan membaca dari Tehillim pasal 19 ayat yang ke-8. Bu Rosita Panjaitan bisa bantu saya membaca? Ya. Halo? Halo? Ya, silakan Bu Rosita, dibaca Bu. Iya, Pak. Torah Yahweh te apa nih? Temi te tem temimah Temimah. Terus mesi fat mes ya ya mesifat napes Nafes. Terus edut Yahweh Edut Yahweh. Masih ada terusnya kan? Ya, masih ada terusnya Bu. nea manah maki mat Peti. peti Jadi Torah Yahweh Temimah yang tadi lengkap. Terus ada kata edut. Nafes edut Yahweh. Jadi Bapak Yahweh di situ bersaksi, memberikan kesaksian tentang Torah itu, bahwa Torah itu lengkap, Torah itu terlindungi oleh Bapak Yahweh langsung. Ada kata edut artinya bersaksi, kesaksian. Yang kesaksian di situ langsung dari nefes edut Yahweh, langsung dari mulut Bapak Yahweh. Ya. Terus, oke, next kita lewatin aja literasinya. Temimah kita udah lihat tadi. Ya. Next. Nah, Torah Yahweh itu sempurna. Ini kita harus punya sikap seperti ini. Berikutnya, Mazmur 119 ayat 1. Ya, saya baca aja, cepat. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Yahweh. Berbahagia. Jadi kalau saudara mendapatkan Torah tidak berbahagia, perlu bertanya-tanya. Berikutnya, berbahagialah orang tidak bercela dan hidupnya menurut Torah Bapa Yahweh. Bagian keempat, Mazmur 119 ayat 18. Next. Ya. Terus Pak. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Torah. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Torah. Singkapkan mata, mungkin mata orang yang ngomong ini bisa saja tidak melihat. Ya. Minta disingkapkan. Terus, jadi Torah penuh dengan keajaiban. Kalau belum bisa melihat keajaiban Torah, artinya mata belum tersingkapkan atau masih buta. Apalagi kalau tidak mau belajar baca tulis Ibrani, ya, bagaimana mau mengerti rasa di dalam Torah? Jadi penting untuk kita belajar supaya apa? Supaya kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Torah. Next. Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Torah-Mu. Iya. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Buat aku mengerti, aku akan memegang Torah-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Tidak mau berpegang pada Torah karena belum mengerti Torah, ya kan? Jadi Torah itu asal apa sih Pak? Itu sudah batal, nggak perlu. Berarti orang itu belum mengerti. Apa sikap kita? Kita harus sabar, ya kan? Nggak boleh marah. Dikit-dikit marah karena menolak Torah. Kita sabar, kasih tahu pelan-pelan. Ciri-ciri orang sudah mau hidup di dalam Torah adalah sabar, ya. Sabar. Mazmur 119 ayat 44.
Silakan Pak. Aku hendak berpegang pada Torahmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Untuk seterusnya dan selama-lamanya berpegang senantiasa kepada Torah Bapa Yahweh. Berpegang pada Torah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jangan berpegang pada yang lainnya, ide-ide doktrin-doktrin yang lain yang gak jelas ya. Mazmur 119 ayat 55. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Yahweh, aku hendak berpegang pada Torahmu. Aku ingat kepada namamu dan aku berpegang pada Torahmu. Mazmur 119, coba lihat. Dalam BHS ya, saya ini mengambil dari BHS Tehillim 119 ayat 55. Zakarti belailah Simcha Yahweh wa asmarah Torateka. Kurang lebih seperti ini transliterasinya. Zakarti walailah. Jadi walailah ini masuk petang ya, atau sudah memasuki gelap, itu lailah. Makanya kalau kita mengucapkan salam kepada orang sudah selamat sore dalam bahasa Ibrani lailatov. Kita coba lihat Torateka. Ya, tadi ya, Torah instruksi, ajaran, arahan. Jadi pada saat malam pun ketika orang mau tidur, apa yang dia diingat di situ? Tolong maaf ya di sana. Torah arti dan maknanya adalah hukum, arahan, instruksi. Jadi pada saat mau tidur pun merenungkan instruksi-instruksi Bapa Yahweh. Bukan merenungkan atau memikirkan yang lain ya, atau nonton yang lain. Nah, jadi dalam hal ini kita diingatkan untuk senantiasa mengingat Torah Bapa Yahweh pada saat bangun tidur, pada saat mau tidur. Mengingat nama Yahweh pasti berpegang pada Torah. Halnya seperti itu. Mazmur 119 ayat 136 bagian terakhir. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Torah. Ini Daud ngomong luar biasa. Dia sampai mengeluarkan air mata, berlinang air matanya. Kenapa dia menangis? Karena melihat banyak sekali orang yang tidak berpegang pada Torah. Di akhir zaman ini seharusnya kita menangisi mereka yang menolak Torah. Kita menangisi mereka yang menolak Dafar Elohim. Mazmur 119 ayat 136. Ini yang dilakukan Daud. Daud sedih. Kenapa? Karena manusia banyak meninggalkan Torah. Coba kita lihat Mazmur 119 ini. Dalam Tehillim 119 ayat 136. Palge mayim yardu enak allo samru Torateka. Luar biasa, Raja Daud mengingatkan kepada kita, dia menangisi orang-orang yang menolak Torah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menangisi mereka? Ya, apakah kita sudah berdoa buat mereka orang-orang menolak Torah? Ayo kita belajar seperti Raja Daud. Kalaupun mungkin kita tidak bisa secara langsung, kita doakan, mungkin lagi duduk ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih menolak Torah. Ya, jadi Daud berlinang air matanya melihat orang yang tidak berpegang pada Torah Bapa Yahweh. Apa dampaknya? Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Elohim mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Elohim telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendak. Nah, Bapak Yahweh sekarang sedang mencari dari antara kita, setiap kita, orang yang mau melakukan kehendak Bapak Yahweh. Dialah yang berkenan di hadapannya. Sudah, gak usah pikirkan cibiran-cibiran orang tentang Torah. Lakukan apa yang ditulis, lakukan miswat, lakukan kerjakan mispat. Bapak yang akan melihat saudara. Mau berkenan di hati Sang Pencipta, di hati Bapak Yahweh, maka renungkan Torah siang dan malam. Ajarkan kepada anak-anakmu
Kedua, lakukan Torah dengan baik dan benar. Kalau ada kelompok yang mencibir, biarkan saja, ya, biarkan saja. Mereka belum tahu makanan enak, belum tahu apa mutiara, bahwa Torah itulah mutiara sesungguhnya. Baik, kita masuk dalam kesimpulan akhir bahwa kalau kita mau berkenan di hadapan Bapa Yahweh seperti Daud, maka renungkan Torah siang dan malam, lakukan Torah dengan baik dan benar. Nah ini, wasiatkan atau wariskan ini kepada generasi kita yang kemudian anak, cucu, cicit dan buyut sampai dengan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sudah mewariskan fondasi SOP untuk hidup kudus dari Bapak Yahweh, diwariskan kepada anak-anak kita. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian, dan sekiranya kita semuanya belajar, ya, supaya kita semakin paham dan semakin mengerti. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Bapak Yahweh, kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur